Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya akan melakukan komparasi yang mungkin ada potensi saya dihujat ya, karena saya akan membandingkan sebuah HP yang harganya tuh tidak sepadan, yaitu Xiaomi 14T dan Poco X6 Pro. Untuk varian sama di 12/512, Xiaomi 14T ini secara resminya harganya bisa mahal sekitar 2,5 juta dari Poco X6 Pro. Padahal chipsetnya sama. Penasaran nggak sih? Kok bisa sebeda itu? Kan banyak banget nih mindset teman-teman yang bilang, ah ngapain beli Xiaomi 14T? Orang chipsetnya sama kayak HP 4 jutaan. Yuk kita cari bedanya dulu. Di mana yang paling banyak bedanya jelas dari komparasi kamera. Yuk kita langsung bandingin kamera dari Xiaomi 14T dan Poco X6 Pro yang chipsetnya sama, otaknya sama, ISP-nya sama. Tapi pemrosesannya sebeda apa sih? Yuk take a look. Untuk adegan indoor, detail warna dan koreksi warnanya tuh lebih jauh baik di Xiaomi 14T. Mungkin kalau di adegan yang cahayanya nggak terlalu oke ya, detailnya kayak kurang ya mirip-mirip lah dan nggak terlalu jauh untuk spare harga yang diberikan ya, selisih 2,5 juta bos dari Poco X6 Pro dan Xiaomi 14T. Cuma kalau kita ngomongin skin tone ya dari foto dan video di seri 14T ini terjadi perbaikan yang sangat luar biasa. Jadi in the end masih lebih bagus Xiaomi 14T. Terus juga kalau dari foto ya, somehow lensa ultrawide di Xiaomi 14T ini lebih lebar padahal sama-sama tulisannya 0,6 tapi kelihatan lebih ultrawide aja gitu. Seperti yang saya bilang di skin tone-nya tadi ya, untuk seri Xiaomi 14 juga skin tone-nya bagus banget. Bahkan hingga masuk ke video selfie ya, skin tone yang diekspos di wajah kita itu bener detailnya dapet. Kalau di Poco X6 Pro kayak kelihatan soft semua, terang semua gitu loh. Nggak kerasa jelek sih dulu sih, cuma ketika dibandingkan dengan Xiaomi 14T, ini kerasa agak terjadi penjomplangan ya. Oke, ini perekaman dari Poco X6 Pro dan Xiaomi 14T yang bisa dilihat ya. X6 Pro ini ada HDR-nya, background-nya yang di sana kelihatan dikit. Untuk yang Xiaomi 14T terang sih wajahnya, cuma ya itu belakangnya jadi kayak overexpose kelihatan ya. Di sana masih kelihatan patungnya tuh putih-putih nih, ini udah overexpose semua. Ya penting nggak penting, tapi ya kenapa nggak ditambahin sekalian ya? Udah Leica bos, tambah 2,5 juta nih. Tapi kamu harus bersenang hati karena Poco X6 Pro memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh Xiaomi 14T, yaitu video selfie HDR. Jadi HDR ini bisa memungkinkan background ini terlihat semua ya, walaupun keadaannya sulit, walaupun keadaannya backlight, bagian background akan bisa diekspos dengan baik. Nah, sedangkan di Xiaomi 14T ajaibnya ya, dengan membayar 2,5 juta lebih mahal, kita tidak dapat video HDR di kamera selfie-nya. Tapi kamera selfie ya ini ya, kita mau kamera selfie aja. Ya itu agak aneh, tapi ya oke lah. Walaupun di adegan-adegan yang sulit, kamera selfie video di Xiaomi 14T ya background-nya agak kelihatan putih-putih overexpose. Tapi ya bisa lah dimaafkan karena bagaimana caranya mengekspos skin tone ini sangat tepat banget. Akurat. Jauh lebih akurat daripada Poco X6 Pro. Terus kamu jangan tanya ya tentang lensa tele, zoom in zoom out-nya yang ada di Poco X6 Pro, foto berapa kalinya di atas 1 kali, ini jelas akan jauh lebih menang Xiaomi 14T. Kenapa? Ya jelas karena di Xiaomi 14T ada lensa telenya 2 kali yang setara dengan ekuivalen 50 mm. Sedangkan di Poco X6 Pro kagak ada. Cuma zoom digital dari kamera utamanya aja. Oh iya, untuk kamu yang pakai Xiaomi 14T, harap dimatikan adaptif kameranya ya di bagian menu setting biar gak ketuker antara lensa tele dan zoom digital dari lensa utamanya. Cuma buat yang penasaran lensa telenya ya ini bos hasilnya. Kalau yang Poco X6 Pro udah kelihatan sharpening luar biasa. Kita zoom ke 4 kali coba. Ini zoom 4 kali. Poco X6 Pro harus di slider 4 kali. Halo, susah banget. Nah, ini dia 4 kali dari lensa fisik dan digital zoom dari lensa utamanya Poco X6 Pro. Jelas, tentu akan bagus yang seri
yang ada lensa tele fisiknya, yaitu Xiaomi 14T. Walaupun nggak ada OIS, tapi bisa cukup meredam lah, jitter lah ya. Lebih stabil ya, kalau di Poco X6 Pro dia pakai lensa utama yang ber-OIS. Kalau yang di Xiaomi 14T dia cuma pakai Ace aja, tapi Ace-nya bagus sih. Post processing-nya mahal nih. Jadi fix untuk lensa telenya, zoom-zooman jelas 14T tidak bisa dikalahkan. Lalu untuk videonya juga Xiaomi 14T ini jauh lebih enak karena dia lebih fleksibel ya, bisa 4K 30 fps. Terus juga sistem pergantian kameranya juga tinggal pencet aja udah kayak ala-ala Samsung seri flagship dan iPhone juga. Kalau di Poco X6 Pro masih pakai sistem slider yang ya ini mengganggu banget sih. Tapi informasi aja, Xiaomi 14 saat video ini dibuat juga katanya masih memakai sistem slider. Itu jengkelin banget cuy slider, karena waktu kita mau nyamain X-nya itu susah banget. Lalu saat adegan cahaya matahari berlimpah, Xiaomi 14T semakin menampakkan taringnya ya dengan pemrosesan yang lebih baik dan kerasa selisih 2,5 jutanya tuh terasa banget gitu. Lalu untuk kamera belakang dari masing-masing smartphone Poco X6 Pro dan Xiaomi 14T sama-sama bagus sih, cuma jelas ya lebih bagus si Xiaomi 14T karena udah Sumiluk, udah Leica punya, dan bukaannya besar sehingga bisa memberikan bokeh natural lensa yang lebih banyak. Keren. Low LED-nya jadinya juga lebih kuat. Dan ini perekaman kamera utama di Poco X6 Pro dan Xiaomi 14T di resolusi 1080 30 fps saja. Ini saya buat seperti ini karena untuk yang X14T ini bisa sampai 4K 60 fps, sedangkan Poco harusnya bisa mentok di 4K 30 fps. Jadi resolusinya saya samain aja semua di 1080 30 fps. Hasilnya seperti ini kalau dibawa jalan di sebuah mall Semarang namanya Depak. Dan berikut hasil pengetesan kamera mic-nya. Bagus mana nih? Bagus Xiaomi 14T atau bagus Poco X6 Pro? Dan sekarang hasil perekaman kamera lensa ultrawide udah saya ganti secara manual tadi ya. Jadi buat kamu yang pengen lihat hasil ultrawide-nya, ini bisa cek aja di sini. Untuk hasil mic-nya juga sama. Ini kita masih ada di adegan scene yang sebelumnya. Karena nggak saya stop tadi videonya, cuma saya bikin ganti ke lensa aja. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang rekaman di malam hari di sebuah mall Semarang, yaitu di Depak. Kita pakai Xiaomi 14T dan Poco X6 Pro dengan resolusi 1080 30 fps yang stabil, dan saya hidupkan fitur video bokehnya, jadi kelihatan di sini ada blur dikit ya di bagian background ya, kelihatan ya. Terus dari sini skin tone-nya kayaknya lebih detail dari Xiaomi 14T, lebih natural juga, color correction-nya lebih bener. Apalagi untuk foto, untuk Poco X6 Pro ternyata wajah kita dihaluskan, dan untuk Xiaomi 14T lebih natural tapi masih kelihatan bagus. Saya suka sih. Keren ya. Video bokeh ala-ala iPhone, bos. Cuma kalau ditanya perpindahan kamera ya dari Xiaomi 14T, sometimes saya tuh nemu yang agak aneh sih waktu perpindahan dari kamera 1 kali ke 0,6 kalinya. Kadang ya langsung kayak lompat aja, jadi langsung tek gitu kan. Cuma beda kayak di Samsung A55 ya, yang waktu teknya tuh ada jeda yang hilang, ada jeda yang kepotong. Kalau ini nggak ada. Ya itu sometime aja sih. Cuma kalau udah dipakai lagi udah nggak kerasa lagi kayak gitu, udah normal lagi. Mungkin ini ada sedikit bug kecil yang mungkin bisa diperbaiki di next update-nya. Terus kalau kita ngomongin performa ya dari Xiaomi 14T dan Poco X6 Pro, ya chipsetnya sama, RAM-nya sama, storage-nya juga sama, tapi saya merasa untuk performa akan lebih baik di Poco X6 Pro yang memang tagline-nya adalah handphone gaming. Sedangkan kalau si Xiaomi 14T ini handphone yang tagline-nya ya kamera. Dan langsung aja saya coba main di Genshin Impact dengan settingan yang rata kanan ya, yang terberat. Dan di sini saya tidak bisa mendapatkan FPS yang rata di 60. Dan fluktuatif aja gitu, dan lebih bergejolak. Kalau dulu saya ingat di Poco X6 Pro tuh kayak lebih rata aja gitu, apalagi kalau pakai kipas ya. Sedangkan kalau ini ya
Ya naik turun tapi masih dalam kategori yang bagus sebetulnya di 45 ke atas. Kalau jalan di darat gitu ya, jalan di darat kayak di misalkan Inazuma, terus kayak di mana itu Mondstadt ya, itu sih enteng lah 60 bisa lah ya. Cuma kalau udah masuk ke adegan yang berat kayak di Fontaine renang itu udah bisa sampai ke 40-an sih. Dan itu masih terbilang sesuatu yang kewajaran dan masih termasuk performa yang kencang untuk kelas harganya di 6 jutaan. Tapi ya lebih kalau kamu cari gamenya ya lebih value to money-nya ya di Poco X6 Pro ya. Harganya cuma berapa sih? 4,4 jutaan sekarang udah dapat 12,512. Performanya ya lebih oke. Apalagi kalau kamu memang suka ngegame ya siapin aja fan coolernya biar bisa di-push lebih jauh lagi. Tapi kalau ditanya Poco X6 Pro dan Xiaomi 14T bagus mana bang? Ya jelas lah. Tidak ada yang bisa menolak jawaban ini dan mutlak bagus Xiaomi 14T. Karena ya memang harganya lebih mahal dan banyak hal-hal yang dimasukkan ke dalam sini. Kayak tadi di bagian video, di bagian foto, video, dan kameranya itu memang settingannya di Xiaomi 14T nggak saya keluarin semua gitu loh. Dari mode potretnya, dari perekaman videonya itu nggak saya keluarin semua karena ya biar sama aja dengan Poco X6 Pro biar bisa dikomparasi aja gitu. Nah sedangkan di Xiaomi 14T ini Leica-nya nih beneran ya tuningannya, hardware-nya nih beneran mateng sekali, beneran nggak kayak HP Poco dan kayak HP Xiaomi. Jadi beneran Leica-nya saya bilang bukan gimmick dan ini merupakan peningkatan yang luar biasa. Mengingat saya juga kemarin juga 13T nggak pakai sih. Tapi ini sangat bagus banget lompatannya apalagi dari saya pengguna Xiaomi 12T. Pindah-pindah kameranya juga kerasa flagship banget. Ada IP68 juga. Dukungan software yang panjang, OS Android 4 tahun, security patch 5 tahun. Bodinya juga udah dari kaca dan buat saya untuk warna hitamnya nih cakep sih. Untuk yang warna grey-nya saya males, tapi yang warna hitamnya ini cakep, kerasa flagship banget. Ada eSIM juga di sini yang membuat semakin flagship. Terus juga dari layarnya juga di Xiaomi 14T ini lebih baik ya. Udah 144 Hz. Oh lah bang, 144 Hz mah cuma gimmick aja. Siapa sih yang bisa bedain? Ya bener juga sih. Cuma di bagian kameranya ini ada color scheme yang sama kayak di Xiaomi Pad 6, yaitu Original Color Pro. Di mana itu bisa memberikan warna yang sangat akurat. Apalagi ketika kamu jadiin HP ini mungkin ya, ini kan saya sering dipakai di Xiaomi Pad juga nih yang sama juga color scheme-nya. Itu waktu dipakai buat ngedit bagus banget, waktu dibuat lihat konten tuh beneran warnanya tuh apa ya, kayak tepat banget gitu dibandingkan dengan Vivid atau Saturate. Terus juga di bagian Xiaomi 14T ini memiliki banyak fitur-fitur AI yang ya semoga sih harapan saya bisa masuk lah ke seri-seri Redmi yang lebih murah atau seri Poco ya. Dimana AI-nya nih banyak ya dan udah bisa circle to search dan janjinya kan banyak ya. Banyak banget nanti AI yang bakal menyusul dan ya gampangnya udah kayak AI-nya dari pihak Samsung. Good job lah buat Xiaomi untuk Xiaomi 14T kali ini. Jadi kalau dilihat perbandingannya nih ya jelas ya bagus Xiaomi 14T itu udah mutlak sih. Cuma seperti yang saya katakan dari awal tahun, Poco X6 Pro adalah HP paling worth it di harga 4 jutaan. Bahkan dulu saya bilangnya di awal tahun ya dan saya berani ngeklaim itu HP paling worth it di 4 jutaan di tahun 2024 ini. Padahal saya ngomongnya di tahun 2024 awal. Dan bener aja kan? Sampai sekarang harga 4 jutaan yang bisa ngasih Dimensity 8300, yang bisa ngasih 512, RAM 12GB. Siapa lagi kalau bukan Poco X6 Pro? Jadi mungkin segitu aja ya komparasinya yang cuma dikit-dikit aja. Cuma mungkin yang penasaran sama kamera dari kedua HP ini, ya udah saya kasih tadi contoh previewnya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Buat yang mau nambahin silahkan tulis komentar di bawah. Dan sampai bertemu di video berikutnya. See you. Tapi suara mic-nya sama persis ya. Sama persis. Dari Xiaomi 14T dan Poco X6 Pro suara mic-nya sama persis. Tidak ada yang berubah.